Halo praktikan, selamat datang kembali di lab ke-9. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih Phillips curve in the short run dan juga in the long run. Nah, di video kali ini kita akan membahas faktor-faktor apa aja sih yang akan mempengaruhi shifting di short run Phillips curve. Sebelum kita membahas hal tersebut, ada baiknya nih kita mengetahui dulu apa sih yang menentukan unemployment rate in the short run. Di sini kita bisa lihat, unemployment rate di short run itu ditentukan oleh natural rate of unemployment dikurang dengan alpha ininya itu adalah parameter, dikali dengan actual inflation dikurang expected inflation. Nah, expected inflation ini merupakan ekspektasi orang-orang atau masyarakat terhadap tingkat inflasi di masa yang akan datang. Sedangkan actual inflation itu merupakan inflasi yang memang terjadi saat ini, seperti itu, yang nantinya tuh akan terjadi. Nah, kemudian tadi kan aku udah nyebutin tuh tentang si alpha ini. Jadi, alpha ini menunjukkan seberapa sensitif sih masyarakat itu terhadap unexpected inflation. Karena kan unexpected inflation itu berarti dicarinya dari actual inflation dikurang dengan expected inflation. Nah, di sini peran expected inflation itu akan mempengaruhi short run Phillips curve, shifting di short run Phillips curve. Nah, untuk melihat bagaimana sih expected inflation itu dapat membuat short run Phillips curve menjadi shifting, kita bisa melihat grafik yang ada di slide ini. Di sini kondisi awalnya adalah short run Phillips curve-nya itu memiliki low expected inflation. Nah, kemudian titik equilibriumnya itu ada di titik A, di mana short run Phillips curve with low expected inflation itu berpotongan dengan long run Phillips curve. Ceritanya, pemerintah ini kemudian melakukan expansionary policy. Nah, yang namanya expansionary policy ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Nah, akhirnya kalau kita ingat-ingat lagi, itu kurva agregat demand-nya akan shifting dari ke sebelah kanan. Akibatnya apa? Kalau kurva agregat demand-nya shifting ke sebelah kanan. Nah, itu akan mengakibatkan si short run Phillips curve-nya itu moving along the curve. Makanya di sini kita bisa lihat dari titik A itu dia moving along the curve ke titik B, ya kan? Nah, di titik B ini, itu kan jumlah output yang diproduksi jadi semakin banyak, dan artinya unemployment rate-nya jadi menurun. Maka dari itu, inflation rate-nya itu kan juga akan meningkat kan, seperti yang udah kita pelajarin juga tuh di video sebelumnya. Tapi dengan peningkatan inflasi ini, labor itu atau para pekerja itu pasti mikir, oh ini tuh harga barang dan juga jasa tuh udah pada naik loh. Harusnya nanti ke depannya gaji saya juga bakal dinaikin. Kalau nggak dinaikin, ya nggak mungkin kan mereka bertahan hidup gitu. Karena kan harga-harga barang dan juga jasa udah meningkat. Akhirnya in the long run, expected inflation-nya itu akan meningkat nih. Dan itu membuat short run Phillips curve-nya shifting ke sebelah kanan. Nah, short run Phillips curve yang baru ini dengan expected inflation yang lebih tinggi, itu akan membuat unemployment rate-nya kembali lagi ke natural rate-nya, gitu. Intinya adalah ketika pemerintah melakukan expansionary policy, itu akan membuat unemployment rate-nya itu kembali di natural rate-nya dalam jangka panjang atau in the long run. Nah, contoh lainnya dari faktor-faktor apa aja sih yang dapat menyebabkan short run Phillips curve itu shifting adalah supply shock. Di lab sebelumnya kita udah belajar nih tentang supply shock itu apa sih? Nah, tapi ayo kita ingat-ingat lagi. Supply shock itu merupakan keadaan di mana agregat supply di sebuah negara itu shifting ke sebelah kiri. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, misalkan ada bencana, kemudian harga minyak dunia itu meningkat, atau kalau di sini contohnya adalah ada perang nih di antara negara A dengan negara B. Ketika
sebuah negara itu mengalami peperangan, itu kan pasti ada tuh faktor produksi yang hancur karena diserang sama musuh kayak gitu kan. Nah, ketika perang itu terjadi, otomatis kayak banyak pabrik yang jadi rusak, banyak pabrik yang hancur, itu kan akan membuat jumlah barang yang diproduksi oleh negara tersebut jadi berkurang. Nah, itu membuat agregat supply-nya shifting nih, yang tadinya dari AS1 shifting ke sebelah kiri ke AS2. Nah, ketika hal ini terjadi, maka equilibrium awal yang tadinya ada di titik A ini, itu jadi bergeser ke equilibrium baru di titik B. Kalau kita perhatikan, perpindahan equilibrium yang baru ini, yang titik B itu membuat outputnya itu menjadi lebih sedikit, ya kan? Ketika outputnya lebih sedikit, otomatis firm itu juga nggak membutuhkan banyak labor kan untuk memproduksi barang. Akhirnya unemployment rate-nya akan meningkat. Tapi di sisi lain, karena jumlah output yang diproduksi itu menurun, sedangkan orang-orang tuh kan tetap agregat demand-nya tetap sama gitu ya. Nah, akhirnya terjadi kelangkaan dan price level-nya pun meningkat dari P1 ke P2. Kondisi ini kita sebut sebagai stagflation, gitu. Ketika output menurun, namun harga di perekonomian itu malah meningkat. Nah, kondisi ini kalau kita lihat di Phillips curve, itu kan udah nggak mungkin lagi ya cuma moving along the curve. Nih kita lihat di titik yang A ini, yang ada Phillips curve, di titik point A ini, itu kan nggak mungkin moving along the curve ya. Kalau moving along the curve misalkan ada di titik sini nih, itu kan berarti inflation rate-nya meningkat tapi unemployment rate-nya menurun. Itu kan beda kan sama kondisi ketika perang di mana inflation rate-nya meningkat tapi unemployment rate-nya menurun. Maka dari itu yang terjadi adalah Phillips curve-nya akan shifting ke Phillips curve yang baru di sebelah kanan gitu. Nah, Phillips curve yang baru ini berarti trade-off antara unemployment rate dengan inflation rate-nya juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai short run Phillips curve, long run Phillips curve, dan juga faktor-faktor yang membuat short run Phillips curve itu shifting dapat teman-teman baca nih di buku MenQ chapter ke-30. Nah, mungkin sekian video dari Lab 9 ini. Semoga dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami materi dan mengerjakan soal nanti.